Hora, selamat datang di Bataknesia Channel. Jika seorang istri yang masih muda dan memiliki anak ditinggal mati suami, maka kematian suami atau mabalu atau maponggol ulu membuatnya tidak mudah menikah dengan pria lain di luar lingkungan keluarga dekat suaminya almarhum. Jika sang janda menikah dengan pria di luar kelompok marga suaminya, maka secara adat harus disahkan terlebih dahulu atau dipagoi raja dengan konsekuensi tertentu. Konsekuensi utamanya, sang janda akan putus hubungannya secara total dengan pihak marga suaminya dan semua anak-anak yang dia lahirkan. Berat sekali, bukan? Putus total hubungan dengan anak kandungnya tentu terlalu berat dan menyiksa. Nah, jika janda memilih kepentingan anak-anaknya, anak koki dona umar gadiau, maka dia akan bertahan untuk tidak menikah sama sekali. Tetapi itu tentu mengorbankan kepentingan kebutuhan jasmani dan rohaninya. Karena dia masih muda, tentu masih perlu kebutuhan biologis di samping kebutuhan membiayai kehidupan sendiri dan anak-anaknya. Dalam adat Batak, solusi untuk ini dimungkinkan dengan menikahkan sang janda, terutama dengan adik kandung suaminya. Itu pun jika ada dan memungkinkan, atau kepada kerabat paling dekat dengan mendiang suaminya. Lalu bagaimana jika kerabat suami tidak ada yang pas? Jika kerabat pada lingkaran paling dekat suami tidak ada yang pas, bisa juga dengan lingkaran yang lebih jauh. Bahkan sampai lingkaran kekerabatan yang paling jauh, asal tetap dalam marga tersebut atau marsa ompu. Perkawinan ini disebut pagodanghon, manghampi atau manghabia, atau juga manangkothon hohos. Tergantung jauh dekatnya lingkaran kekerabatan dan tingkatan posisi nomor tarombo sang mendiang suami janda dengan pria tersebut. Dahulu sering terjadi kasus seorang janda Batak yang tetap mempertahankan anak-anaknya, tetapi tidak ada adik suaminya, baik perjaka maupun duda yang mengena di hatinya untuk menggantikan suaminya. Akan tetapi, dalam perputaran waktu, sang janda akhirnya dinikahi abang mendiang suaminya yang masih beristri atau bahkan dinikahi oleh mertuanya lelaki yang masih juga beristri. Kejadian ini disebut paturehon anggidoli atau paturehon parumain, yang artinya merawat adik ipar atau merawat menantu. Hal ini pun sah menurut adat Batak. Maka jika lahir anak dari perkawinan ini, terjadilah panggilan yang terbalik. Anak janda dari suami terdahulu dengan anak janda dari abang atau mertua, hahadoli atau mertuanya. Anak laki-laki janda dari suami pertama akan memanggil amanguda atau bapak kepada anak ibunya yang lahir dari hasil perkawinan dengan ompungnya. Satu rahim tetapi berbeda bapak atau sarurut alaidang sasundut. Ini bisa terjadi karena Batak menganut paham patrilinealisme dan sistem hierarki silsilah atau tarombo garis keturunan. Sekian ulasan mengenai alasan wanita Batak jarang kawin lagi usai ditinggal sang suami. Jika ada yang salah atau kurang tepat, kamu dapat memberi komen atau masukan kepada kami.